Jadi kita harus berlatih untuk menciptakan keheningan bahkan di tengah keriuhan. Pertanyaannya saya, kan tadi di ujung Pak Joko Pinurbo bilang sunyi bisa menjadi tempat untuk penyembuhan. Kesunyian seperti apa untuk penyembuhan itu? Apakah kesunyian hati atau kesunyian keadaan, kesunyian tempat? Sunyi itu kan punya banyak makna ya. Makna seperti apa sunyi itu? Bisa tolong diperjelas lagi? Terima kasih. Ini mau sekalian dijawab atau satu-satu? Langsung aja ya? Langsung aja ya berarti ya? Monggo. Pertanyaan yang bagus dan sebetulnya sudah dijawab. Tentu kalau bicara dengan penyair, kalau Anda bicara soal sunyi, yang dimaksud ya kesunyian hati, kesunyian batin, bukan kesunyian tempat. Jadi kita harus berlatih untuk menciptakan keheningan bahkan di tengah keriuhan. Saya ingat seorang pujangga, seorang penulis namanya Anthony de Mello, tidak usah mencari sunyi di tempat sunyi, carilah sunyi di tengah keriuhan pasar, di tengah pergulatan hidupmu sehari-hari. Jadi sunyi lebih menunjuk pada suatu sikap doa, dan sikap doa itu tidak selalu dihubungkan dengan ritual keagamaan. Sikap duka sebagai sikap kontemplatif di dalam hidup sehari-hari. Saya banyak ditanya, mengapa saya bisa sangat produktif justru di masa pandemi? Karena saya cukup lama menjalani latihan bagaimana berkontemplasi setiap hari, menyediakan waktu. Dan saya tidak pernah berkontemplasi di tempat tertentu. Jadi lebih ke sifat reflektif. Seperti kalau Anda di angkringan, ini kan ramai sekali. Tapi toh hubungan Anda yang intim dengan teman bicara Anda itu bisa menciptakan keheningan, kejernihan sendiri. Saya kira pada akhirnya begitulah kalau kita bicara kesunyian di dalam konteks kepenyairan atau puisi. Dan menurut saya salah satu tugas penting puisi memang membuka kembali ruang hening, ruang sunyi atau ruang kontemplasi yang sudah banyak terbenam oleh misalnya keriuhan dunia digital atau dunia virtual. Saya kira itu. Kalau tidak salah di dalam puisinya Hamzah Fansuri juga ada itu. Saya lupa kira-kira barisnya begini. Mencari apa ya? Itu loh yang tentang mencari Ka'bah di Mekah. Padahal sebetulnya itu ada di dalam diri masing-masing juga, kira-kira begitu. Kalau Anda buka Google cari puisinya Hamzah Fansuri, sebetulnya sudah dikatakan jauh-jauh hari. Anda bisa mencari ruang untuk menciptakan kesunyian itu dimanapun. Sunyi lebih sebagai sikap hati, sikap jernih untuk melihat mana yang substansial dalam hidup ini, mana yang sifatnya artifisial dan ornamental. Saya kira kalau saya ditanya apa relevansi puisi di zaman sekarang, ketika kita hidup di tengah dunia yang semakin visual, saya menemukan bahwa justru puisi semakin dirasakan relevansinya karena dia punya kemampuan untuk menciptakan ruang sunyi di tengah keriuhan hidup kita sehari-hari. Nah, orang yang tidak pernah menciptakan ruang sunyi dalam hidupnya meskipun hanya 10-15 menit, dia akan mudah stres, mudah depresi. Karena ruang sunyi ini meskipun hanya 10-15 detik itu bisa memfilter atau menyaring pengalaman hidup kita untuk kita endapkan. Saya kira jawabannya itu ya. Jadi pertanyaannya bagus dan di dalam pertanyaan itu sudah ada jawaban. Saya menjabarkannya untuk keperluan, mudah-mudahan kalau Anda nanti juga menjadi penulis puisi, itulah misi puisi yang bisa Anda gunakan dan bisa Anda kembangkan dengan cara masing-masing. Saya ingin menyebarkan kesadaran religiusitas melalui narasi sehari-hari yang mungkin tidak
mengandung jargon-jargon keagamaan, tapi lebih pada spirit yang terkandung di dalamnya. Saya kira itu.